ومعاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصدرك يغتسل أنت عاصي والإمام يخطب فقد لغوا، أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. ونصلي على محمد ونصلي على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagaimana biasanya melalui hari Jumat ini kami selalu mengaturkan jaminan kata ayat kalimat sebagai wasiat dalam rangka mengingatkan umat, terutama pada diri ini, untuk senantiasa marilah kita bersama selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi atau meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini kami membawakan tema khutbah
hari kebangkitan. Dalam sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang maksud firman Allah dalam surat An-Naba ayat ke-18 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja, yang artinya pada suatu hari nanti ketika sangkakala ditiup, lalu kalian datang atau bangkit berkelompok-kelompok. Mendengar pertanyaannya demikian itu, beliau Rasulullah kemudian menangis. Beliau menangis sampai seguguran, hingga air matanya membasahi tanah atau pasir yang ada di depannya. Selesai menangis, beliau bersabda, "Wahai orang yang bertanya, engkau bertanya kepadaku suatu urusan yang sangat besar. Sesungguhnya maksud ayat tersebut adalah kelak umatku akan dibangkitkan dan dikumpulkan menuju padang mahsyar berkelompok-kelompok sehingga menjadi 12 kelompok. Pada kesempatan Jumat kali ini sesuai dengan waktu yang ada, maka kami hanya bisa menyampaikan kelompok yang pertama, yaitu mereka yang dibangkitkan dari kuburnya menuju padang mahsyar tanpa tangan dan kaki. Sepanjang jalan menuju padang mahsyar mereka diperkenalkan atau dikomentari, inilah mereka yang semasa hidupnya pernah menyakiti hati tetangganya dan teman sejawatnya sampai ia mati tidak pernah mau bertaubat atau minta maaf. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik kepada tetangganya dan teman sejawatnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi. Dan berbuat baiklah kepada tetangga dekat dan tetangga jauh, serta berbuat baik juga kepada teman sejawat, teman seperjuangan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat adalah tetangga yang sehari-hari kita sering atau bahkan selalu bertemu dan dapat kita melihat keluar masuk dari pintu rumahnya. Kemudian tetangga yang jauh, kalau ukuran kota adalah tetangga satu RW. Terus kita perbuat baik. Kemudian teman sejawat adalah teman satu permainan, teman sekolah, teman satu madrasah, satu pondok pesantren, teman sekantor, atau teman seperjuangan. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu hubungan yang baik dengan tetangga dan teman sejawat kita harus selalu kita jaga. Jangan sampai terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun tetangga itu berlainan agama. Sebab contoh langsung dari Nabi Muhammad SAW, beliau Nabi Muhammad pernah melayat anak tetangganya yang beragama Yahudi. Kemudian di Gunung Umar pernah menyembelih seekor kambing, lalu dia berkata kepada pembantunya,
sudahkah engkau berikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Jadi bertetangga dan teman sejawat kita tanpa sekat agama. Pokoknya itu tetangga kita atau teman sejawat kita. Bahkan tentang tetangga ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ma zala yusini Jibril bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrasuhu." Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril tidak henti-hentinya menasihati aku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku menyangka bahwa Jibril akan memberikan hak waris kepada tetangga. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar. Jadi saking ditekankannya untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Nabi Muhammad selalu dinasihati oleh malaikat Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Nabi Muhammad menyangka bahwa malaikat Jibril akan memberikan hak waris kepada tetangga. Kita bina hubungan kita dengan tetangga kita yang dekat maupun yang jauh, dan juga dengan teman sejawat kita. Banyak hadis yang menekankan kewajiban berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Yang artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan atau berbuat baik. Dari Abu Hurairah. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetangga itu ada 3 macam. Satu, tetangga yang mempunyai satu hak saja, dan dia merupakan tetangga yang haknya paling ringan, ialah tetangga musyrik atau non-muslim. Tidak ada hubungan darah, dia hanya mempunyai hak satu saja, yaitu hak bertetangga. Jadi tetangga non-muslim kita harus kita perbuat baik. Ini ajaran Islam yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, tetangga yang mempunyai 2 hak ialah tetangga muslim. Baginya ada hak sebagai muslim dan ada hak. Tetangga yang mempunyai 3 hak ialah tetangga yang paling utama haknya ialah tetangga muslim. Ada hubungan saudara atau hubungan darah, dan juga sebagai tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah 3 kali tentang berbuat baik kepada tetangga ini. Beliau bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Rawahu Bukhari. Yang artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kemudian Rasulullah ditanya orang, siapakah ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, ialah orang yang perbuatan jeleknya atau kejahatannya tidak membuat aman tetangganya. Hati-hati. Kalau kita mungkin berbuat tidak baik atau jelek sampai mengganggu tetangga kita, sampai merasa tidak aman tetangga kita itu dengan perbuatan kita yang jelek itu, maka Rasulullah bersumpah orang seperti itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ini pernyataan Rasulullah sampai bersumpah demi Allah 3 kali,
betapa sungguh-sungguhnya Rasulullah itu menghormati tetangga. Maka yang benar ini yang kita ikuti, bukan seperti zaman sekarang. Banyak orang yang tidak baik dengan tetangganya, dengan teman sejawatnya, bahkan menyakiti, menyinggung teman sejawatnya, tidak merasa bahwa orang seperti ini nanti sampai meninggal tidak bertaubat atau minta maaf, maka akan dibangkitkan dari kuburnya tanpa tangan dan kaki. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Demikianlah ajaran Islam yang sebenarnya. Rasulullah pun juga pernah bersabda yang artinya, ya Abu Dhar, kalau engkau membuat marok atau sop, perbanyaklah kuahnya, kemudian berilah tetanggamu. Jadi kalau kita memasak suatu masakan, apabila tetangga itu sampai mendengar baunya, kirimi tetangga itu masakan kita. Itulah ajaran Islam. Maka mari kita bina kekeluargaan dengan tetangga kita sebaik-baiknya. Lebih-lebih di tahun seperti sekarang ini, mari sekali lagi kita bina sebaik-baiknya hubungan kita dengan tetangga dan teman sejawat. Mudah-mudahan kita selalu dapat berbuat baik kepada tetangga kita dan teman-teman sejawat kita, sehingga kita nanti dibangkitkan dari kubur, kita tetap utuh mempunyai tangan dan kaki. Mudah-mudahan kita mendapatkan kecerahan dari hadis-hadis Rasulullah dan ayat Allah Al-Quran tersebut di atas. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه الغرر. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وابتغوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى في كتاب كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة المباركة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء
والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمنكرات والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة فمن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وجمع كلمتهم على الحق ومن عاونه من الكفار والمنافقين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المؤمنين. اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين واجعل المسجد الأقصى سابقا عزيزا إلى يوم الدين برحمتك يا قوي يا متين. اللهم يا منزل الكتاب هازم الأحزاب اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز يا الله. hancurkan Yahudi Israel sehancur-hancurnya sesuai janjimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ati wal rafida wal musyrikin wa dammir a'da'ati man khafaka wa taqaf. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.